Baiklah rekan-rekan mahasiswa yang berada dimanapun, ya. Pada minggu yang kelima ini, pada mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah, kita akan membahas tentang manfaat pertanian bagi kehidupan manusia, kemudian juga ada bagi pertanian dan peranan air juga bagi tanaman ya. Kemudian ada juga peranan tanah bagi pertanian dan peranan tanah bagi tanaman itu sendiri ya. Untuk tanah sendiri merupakan bahagian dari permukaan bumi yang terdiri dari lapisan mineral ya. Ada mineral dan bahan organik. Kemudian tanah itu sangat penting peranannya bagi semua kehidupan di bumi. Karena apa? Karena tanah mampu mendukung kehidupan tumbuhan dan di mana tumbuhan itu menyediakan makanan dan oksigen, kemudian menyerap karbon dioksida dan nitrogen ya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa yang berada dimanapun, tanah itu mempunyai arti penting bagi tanaman ya, pastinya ya dalam mendukung kehidupan tanaman. Tanah memiliki fungsi untuk memberikan unsur hara sebagai media perakaran ya, sebagai media perakaran. Kemudian tanah itu juga bisa menyediakan air dan sebagai tempat penampungan air ya. Kemudian juga menyediakan udara dan respirasi akar dan sebagai tempat bertumpunya tanaman ya. Kemudian tanah yang dikehendaki oleh tanaman adalah tanah yang subur ya pastinya ya. Nah, tanah yang subur itu seperti apa? Artinya tanah yang mampu untuk menyediakan unsur hara yang cocok dalam jumlah yang cukup ya. Jadi unsur hara yang sesuai dalam jumlah kebutuhan untuk tanaman tersebut ya. Agar apa? Agar keseimbangan yang tepat dan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman yang dibudidayakan ya. Nah, pada mulanya tanah dipandang sebagai lapisan permukaan bumi ya yang berasal dari bebatuan ya, kemudian mengalami serangkaian pelapukan oleh gaya-gaya alam ya seperti itu ya. Kemudian membentuk regolit ya atau lapisan partikel halus ya seperti itu ya. Jadi tanah itu dengan ciri-ciri adanya partikel yang halus ya. Kemudian konsep ini dikembangkan oleh para geologis pada abad yang ke-19 ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan berbagai jenis tanah yang dijumpai suatu jenis tanah yang sama jika kondisi relatifnya sama ya. Untuk masing-masing jenis tanah mempunyai morfologi yang khas sebagai konsekuensi keterpaduan pengaruh spesifik dari apa? Dari iklim, dari jasad hidup, jasad ternik ya, bisa tanaman dan ternak ya. Kemudian ada juga dari bahan induk dan topografi dan umur tanah itu sendiri ya. Nah, selanjutnya tanah itu merupakan hasil dari evolusi tanah alam yang bersifat dinamis sepanjang masa ya. Jadi dia berlangsung sepanjang masa ya, seperti itu ya. Kemudian struktur tanah memang ada bermacam-macam ya. Akan tetapi yang dikehendaki ialah struktur tanah yang remah ya untuk tanaman ya. Kemudian keuntungan struktur tanah yang demikian, yang remah ya, adalah tanah yang ada udara dan air tanahnya yang berjalan lancar ya. Temperatur tanahnya stabil ya, seperti itu ya. Kemudian keadaan tanah sangat memacu pertumbuhan jasad renik tanah ya. Seperti itu ya. Jadi di dalam tanah itu ada jasad renik ya, mikroba seperti itu ya, yang memegang peranan penting dalam proses pelapukan bahan organik di dalam tanah ya. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu untuk memperbaiki struktur tanah ini dianjurkan untuk diberi pupuk organik ya, pupuk kandang atau pupuk kompos ya, atau pupuk hijau ya. Kemudian sebagai media tumbuh dan sebagai penyedia unsur hara bagi tanaman, tanah itu merupakan bisa memasok nutrisi yang cukup ya, dipertahankan untuk menjaga stabilitas produksi tanaman agar tetap tinggi dan mutu buah yang diinginkan ya, seperti itu ya. Dan nutrisi yang bisa tersedia untuk tanaman dikendalikan oleh interaksi antar
karakter fisika, kimia, dan biologi tanah ya. Kemudian secara langsung juga pertanian memberikan multifungsi bagi kehidupan manusia ya. Jadi banyak keterkaitan antara pertanian dan kehidupan manusia ya. Seperti apa? Nah, paling tidak pertanian itu dapat menyediakan berbagai kebutuhan manusia ya, seperti air, pangan, sandang, papan ya, seperti itu ya. Kemudian ada juga pekerjaan ya, seperti itu ya, industri ya, sosial politik juga ya, bahkan ya sekarang kan isu-isunya kan ke petani ya gitu ya. Kemudian juga bisa menyediakan bahan-bahan kesehatan farmasi ya. Kemudian juga sekarang pertanian juga sebagai tempat wisata juga ya, dan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan sesi kelima ini, saya harap teman-teman dapat, rekan-rekan mahasiswa dapat mengisi absennya ya, diklik ya. Kemudian juga jangan lupa menjawab di ruang diskusi, dan tetap mencari literatur yang terpercaya ya, misalnya dari Google Scholar atau Google Cendekia ya. Nah, untuk saat ini pertemuan ini saya tutup. Kalian tetap semangat belajar dan mencari ilmu ya, seperti itu ya. Oke, sekian dan terima kasih.